Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Nur Fauzi dengan NIM 41822010133. Dan di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan tema fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Dan di sini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada faktor munculnya bahasa gaul, yang ketiga pengaruh media sosial, yang keempat dampak positif dan dampak negatif, yang kelima cara mempertahankan bahasa Indonesia. Pertama kita mulai adalah latar belakang. Bahasa memainkan peran kunci di Indonesia, negara dengan lebih dari 700 bahasa daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi mencerminkan keberagaman budaya dan agama. Globalisasi melalui media sosial seperti Instagram dan Twitter memperkenalkan bahasa asing dan istilah baru, terutama di kalangan generasi muda. Pengaruh ini juga terlihat dalam gaya komunikasi yang mencampurkan bahasa Indonesia dan asing, dipengaruhi oleh musik dan hiburan. Fenomena ini khususnya terlihat di kota-kota besar seperti di Jakarta, yang menciptakan bahasa pergaulan yang dinamis dan yang kita kenal dengan bahasa Jaksel, yaitu bahasa yang menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Selanjutnya ada faktor munculnya bahasa gaul. Yang pertama ada multikultural. Indonesia sebagai negara multikultural dengan beragam kelompok agama, etnis, dan budaya menyebabkan munculnya bahasa pergaulan sebagai hasil interaksi antara berbagai lapisan di masyarakat. Yang kedua ada keberagaman bahasa daerah. Adanya lebih dari 700 bahasa daerah di Indonesia memicu terbentuknya bahasa pergaulan sebagai sarana komunikasi lintas budaya dan etnis. Yang ketiga ada globalisasi. Pengaruh globalisasi melalui media sosial dan internet membawa masuknya bahasa asing dan istilah baru yang memperkaya dan merangsang perkembangan bahasa pergaulan di Indonesia. Selanjutnya ada gaya komunikasi. Generasi muda sekarang cenderung mencampurkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing, terutama melalui platform seperti Instagram, Twitter, Line, dan WhatsApp, menciptakan gaya komunikasi yang unik. Yang kelima ada pengaruh musik, film, dan hiburan lainnya. Bahasa pergaulan juga dipengaruhi oleh musik, film, dan hiburan yang memperkenalkan istilah-istilah baru dan mempengaruhi gaya berbicara dalam pergaulan sehari-hari. Selanjutnya ada pengaruh media sosial terhadap fenomena bahasa gaul. Media sosial berpengaruh terhadap bahasa gaul di Indonesia. Platform seperti Instagram, Twitter, Line, dan WhatsApp menjadi sumber utama istilah-istilah baru dan pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Interaksi santai dan informal, terutama di kalangan generasi muda, didorong oleh media sosial. Konten-konten seperti musik, video, dan meme juga memberikan kontribusi dalam memperkaya kosakata bahasa gaul. Globalisasi bahasa terjadi melalui akses luas, memperkenalkan bahasa asing yang diadopsi secara cepat. Media sosial juga membentuk identitas digital individu melalui gaya berbicara dan bahasa gaul. Perubahan cepat dalam kosakata dan tren bahasa gaul dihasilkan oleh media sosial, memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika berkomunikasi di Indonesia. Selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan bahasa gaul. Yang pertama, dari dampak positif ada ekspresi kreatif, yaitu bahasa gaul dapat menjadi medium ekspresi kreatif bagi anak-anak di Indonesia, yang memungkinkan mereka untuk mengungkapkan ide, perasaan, dan identitas dengan cara yang unik dan berbeda. Selanjutnya ada pemahaman budaya global. Penggunaan bahasa gaul ini juga seringkali mencakup istilah-istilah asing yang dapat meningkatkan pemahaman anak-anak terhadap budaya global dan bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam berbahasa Inggris. Selanjutnya yang ketiga ada pertemanan dan keterikatan sosial. Bahasa gaul dapat menjadi alat untuk memperkuat hubungan sosial dan pertemanan di kalangan anak-anak. Mereka dapat merasa lebih terhubung, merasa lebih akrab dengan teman-teman sebaya melalui penggunaan bahasa gaul. Selanjutnya ada dampak negatifnya, pengaruh buruk dari konten negatif. Yaitu penggunaan bahasa gaul dalam konteks yang negatif, terutama di media sosial, dapat membawa dampak buruk seperti perilaku tidak pantas, pelecehan seksual, serta konfrontasi verbal. Yang kedua ada persepsi dan stereotip.
Beberapa istilah dalam bahasa gaul mungkin menciptakan stereotip atau pandangan yang tidak akurat, terutama jika digunakan tanpa pemahaman yang cukup gitu, sehingga dapat mempengaruhi persepsi orang-orang terhadap anak-anak yang menggunakannya. Selanjutnya ini ada cara mempertahankan bahasa Indonesia. Yang pertama kita bisa baca buku dan literatur Indonesia. Ini membaca buku, novel, dan literatur Indonesia dapat membantu memperkaya kosakata dan mempertahankan pemahaman atas bahasa Indonesia. Yang kedua ada gunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Maksudnya terus menggunakan bahasa Indonesia dalam aktivitas sehari-hari, termasuk di rumah, di sekolah, ataupun di kantor, untuk memastikan pemeliharaan dan penggunaan keseharian. Yang ketiga, ikuti berita dan artikel berbahasa Indonesia. Kita bisa mengikuti berita, artikel, dan konten berbahasa Indonesia yang baik dan benar untuk membantu berinteraksi dengan bahasa Indonesia dalam konteks yang formal. Gitu. Selanjutnya ada kesimpulan. Ini banyak remaja Indonesia menggunakan istilah gaul dan bahasa informal dalam komunikasi sehari-hari, yang dianggap sebagai penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Hal ini berpotensi mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Meskipun boleh menggunakan bahasa gaul, penting untuk tetap mengembangkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini perlu dilakukan karena tidak semua orang memahami istilah gaul, dan penggunaan bahasa Indonesia yang benar mendukung komunikasi formal di sekolah atau kantor, serta memperkuat bahasa sebagai sarana persatuan. Ini saran yang bisa saya berikan untuk tetap menjaga bahasa Indonesia agar tetap menjadi bahasa persatuan adalah yang pertama membaca literatur Indonesia. Disarankan untuk membaca buku dan literatur Indonesia secara teratur untuk memperkaya kosakata dan memahami penggunaan bahasa formal. Yang kedua adalah aktif dalam diskusi formal. Dorong partisipasi dalam diskusi atau kegiatan yang membutuhkan penggunaan bahasa Indonesia secara formal, seperti seminar atau kelompok diskusi. Yang ketiga ada batasi penggunaan bahasa gaul. Ingatkan untuk tetap menjaga keseimbangan antara penggunaan bahasa gaul dan juga formal, dengan menetapkan batasan dalam penggunaannya. Berikut daftar pustakanya. Dan ya, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.